Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Rabu 4 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Awal tahun 2023 beberapa wilayah di Pandeglang terkepung banjir. Mulai 3 Januari 2023 tarif tol Tangerang Merak mengalami kenaikan. Pasca kebakaran hebat, Wali Kota Serang meninjau kondisi bangunan Dinas Perindakop Kota Serang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pasca dilanda kebakaran hebat beberapa waktu lalu, Wali Kota Serang meninjau langsung kondisi bangunan Dinas Perindakop Kota Serang. Wali Kota Syafruddin juga memastikan dinas tersebut sudah melakukan layanan kembali kepada masyarakat dengan menempati sementara bekas kantor Kelurahan Drangong. Laporan selengkapnya, Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Pasca terjadi kebakaran hebat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang, hari ini Wali Kota Serang memantau secara langsung kondisi pasca kebakaran serta memastikan dinas langsung mendapatkan ataupun melakukan operasi pelayanan publik kembali. Kebakaran yang terjadi pada kantor Disperindakop Kota Serang membakar hampir seluruh ruangan, bahkan banyak arsip yang tidak dapat diselamatkan. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat konsleting listrik dikarenakan usia bangunan yang sudah tua serta instalasi listrik yang sudah berpuluh-puluh tahun. Untuk memastikan pelayanan publik pasca terjadi kebakaran, Wali Kota Serang Syafruddin turun langsung memastikan kondisi bangunan serta menginstruksikan kepala dinas agar memindahkan pelayanan publik di bekas kantor Kelurahan Drangong Kota Serang. Lebih lanjut, Wali Kota Serang menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menyusun anggaran yang diambil dari bantuan tak terduga untuk melakukan renovasi bangunan ataupun gedung. Dan berikut adalah yang lengkap kami dengan Wali Kota Serang Syafruddin. Kondisi kantor Perindakop yang semalam terbakar itu kurang lebih jam setengah 12. Alhamdulillah padam jam 2. Kemudian kondisinya ya nampaknya ini semua harus dibongkar ini, terutama atapnya, karena 50% terbakar. Kemudian ada sebagian tidak terbakar kayak di ruang Pak Kadis ini sebagian hanya depannya saja, kemudian di ruang keuangan utuh. Ruang keuangan utuh. Kemudian yang lain kayaknya terbakar semua. Berkas-berkas Pak yang Berkas-berkas. Ya kalau kaitannya dengan keuangan masih bisa selamat. Nah, dengan di keuangan itu ada kasubag program, kasubag PP kepegawaian. Ya, itu selamat alhamdulillah. Tapi kalau yang lain ya nampaknya arsip-arsip yang lain di bidang-bidang ya nampaknya sudah tidak ada ini. Dan nanti rencana pemindahan karena ini kantor pelayanan masyarakat, untuk sementara kantor Perindakop berencana kami akan di bekas kantor Kelurahan Drangong, kemudian yang keduanya ada Perpus yang lama. Sementara itu, pasca kebakaran, para pegawai Disperindakop Kota Serang mencoba mencari berkas ataupun arsip yang masih dapat diselamatkan. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, memasuki tahun 2023, beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang dikepung banjir. Setidaknya ada 4 kecamatan yang tergenang banjir akibat hujan deras dan meluapnya air sungai. Berikut laporan Risma dari Radio Akar Sari Pandeglang. Hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Pandeglang, akibatnya beberapa sungai meluap hingga ke pemukiman warga. Data yang dihimpun kurang lebih sekitar 4 kecamatan yang tergenang banjir, masing-masing yakni Kecamatan Cigelis, Panimbang, Sobang, dan Munjul. Tak hanya itu, Jalan Raya Picung Munjul juga mengalami amblas diduga akibat pergerakan tanah sehingga kendaraan roda 2 dan 4 tak bisa melalui jalan tersebut.
Anggota Tagana Pandeglang Ade Mulyana mengatakan air kemungkinan akan terus naik mengingat saat ini masih terjadi hujan. Data yang baru masuk baru ada 4 kecamatan yang kena banjir. Kemungkinan akan terus naik karena hujan belum juga reda. Ade mengaku anggota Tagana Pandeglang sudah terjun ke lokasi banjir untuk membantu warga. Dia juga meminta agar warga tetap waspada. Demikian saya Risma melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, mulai tanggal 3 Januari 2023, tarif ruas tol Tangerang Merak mengalami kenaikan. Tarif baru tersebut mengacu pada keputusan Menteri PUPR yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2022 yang lalu. Berikut laporan Jose Marwoto dari Radio Hotline Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang dilaporkan, mulai tanggal 3 Januari 2023, ruas jalan tol Tangerang Merak mengalami kenaikan tarif. Tarif baru tersebut mengacu kepada keputusan Menteri PUPR nomor 1751 tahun 2022 tentang penyesuaian tarif tol pada ruas jalan tol Tangerang Merak yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2022 yang lalu. Penyesuaian tarif kali ini merupakan penyesuaian tarif reguler 2 tahunan berdasarkan inflasi, serta penyesuaian tarif atas penambahan lingkup investasi peningkatan kualitas dan juga kapasitas jalan di ruas jalan tol Tangerang Merak. Penyesuaian tarifnya bervariasi, karena dihitung berdasarkan nilai rupiah per kilometer. Misalnya untuk kendaraan golongan 1 untuk jarak terdekat dari Cikupa ke Balaraja Timur, dari yang semula bertarif Rp2.500 menjadi Rp3.000. Sedangkan jarak terjauh dari yang semula Rp44.000 menjadi Rp53.500 di luar tarif integrasi. Informasi ini disampaikan oleh Presiden Direktur Astra Tol Tangerang Merak, Kris Adi Sudiono. Besaran penyesuaian tarif ruas jalan tol Tangerang Merak telah disosialisasikan dan dapat dilihat pada QR Code yang dipajang pada media-media luar ruang seperti spanduk dan FMS di ruas jalan tol dan laman media sosial Astra Tol Tangerang Merak. Astra Tol Tangerang Merak menghimbau kepada pengguna jalan agar selalu memastikan kecukupan saldo uang elektronik atau e-tol sebelum melakukan perjalanan, agar tidak mengalami kendala pada saat bertransaksi di gerbang tol. Saya Jose Marwoto dari Heartland Radio Tangerang, melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.